menyombongi Allah, memusuhi Allah. Selagi di dalam hati kita yang nyata, terang benderang cahaya kehidupan manusia kita, maka selamanya kita takkan pernah bertuhan. Kenapa? Karena di dalam hati kita yang ada hanyalah Tuhan diri kita sendiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi perintahnya Allah, masuklah ke dalam kepasrahan, masuklah ke dalam keselamatan secara keseluruhan. Jangan hanya percaya-percaya doang bahwa Allah itu ada, bahwa Allah itu wujud sesuai ajaran agama, bahwa Allah itu hidup sesuai ajaran seluruh agama. Bila Allah tak hidup, bila Tuhan tak wujud, bila Tuhan tak hidup, bila Tuhan tak berkuasa, bila Tuhan tak menciptakan seluruh alam semesta ini, bagaimana dikatakan Tuhan? Bila Tuhannya tak wujud, maka seluruh alam ini pun juga tak wujud. Bahkan diri kita pun juga tak wujud bila Tuhannya tak wujud. Bukti Allah wujud, bukti Tuhan itu wujud. Apa buktinya? Ya kewujudan alam semesta inilah buktinya wujudullah. Ya diri kita inilah buktinya wujudullah. Bila yang wujud di dalam hati kita masih hawa nafsu kita, masih setan yang terkutuk, selamanya diri kita tak mau dikatakan tak wujud. Biar Allah saja yang tak wujud, biar Tuhan saja yang tak wujud. Yang penting aku yang wujud, yang penting aku yang hidup, yang penting aku yang berkuasa atas diriku sendiri. Setan itu kan demikian. Tidak mau bersujud kepada keadamannya. Tidak mau sujud kepada penciptanya. Tidak mau sujud kepada asal usulnya yang tak ada. Adanya setan itu kan berawal dari ketiadaan. Maka diadakan. Karena setan tidak mau pulang, karena setan tidak mau tunduk patuh kepada perintah Allah untuk sujud kepada Adam, yakni tiadakan dirimu di hatimu, maka setan takkan pernah bisa menyaksikan Allah. Bahkan tak bisa bermakrifat kepada Allah. Bagaimana mungkin gembar-gembornya manusia menyatakan setan itu lebih makrifat dari manusia? Benar. Yang dimaksud lebih makrifat daripada manusia bukan makrifat kepada Tuhannya, tapi makrifat kepada dirinya sendiri yang sombong. Itu semua kan cerita diri kita sendiri. Karena diri kita inilah yang dimaksud setan yang nyata itu. Yang hatinya persis dengan setan yang diceritakan di dalam Al-Quran. Setan ya wujudnya manusia inilah. Setan itu ketika Allahnya goib, ketika Allahnya rawujud, ketika Allahnya tidak berkuasa, ketika Allahnya goib, ketika Allahnya mati, ya inilah setan itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kami menjawab panjang lebar tentang pertanyaan saudara-saudaraku, sudah kami terangkan bagaimana yang dimaksud iman itu, yang dimaksud percaya itu. Jadi jangan hanya percaya saja tanpa pembuktian. Jangan hanya percaya kepada apa yang selama ini belum kita saksikan. Contoh, saya percaya dengan kopi. Kopi itu pahit.
Bila kita belum pernah minum kopi, apa yang dikatakan bahwa kopi ini pahit, mana mungkin kita bisa percaya 100%. Bagaimana mungkin kita bisa menyaksikan dengan nyata bahwa kopi ini pahit bila kopi tidak kita temui dan kopi tidak kita minum seperti ini. Nah, kalau kita sudah meminum kopi, maka nyatalah, maka benarlah apa yang kita percayai bahwa kopi itu pahit. Kalau kita tak pernah minum kopi, bagaimana mungkin merasakan kopi itu pahit? Kan hanya percaya-percaya di dalam pengakuan saja bahwa kopi ini pahit. Selama ini kita tidak pernah merasakan bahwa kopi ini pahit. Bila tanpa gula. Kita sebelum menyaksikan, kita sebelum menyatakan bahwa kopi ini baik, sebelum kita merasakan minum sendiri kopi ini, kita bercerita kepada teman kita. Kopi itu loh pahit, sama-sama tidak pernah minumnya, sama-sama tidak tahu kopi itu yang bagaimana. Kira-kira kita bercerita seperti itu dengan angan-angan, dengan halu, dengan imajinasi, halusinasi apa tidak? Karena kita sendiri belum pernah jumpa kopinya, apalagi minum kopi. Berarti cerita kita selama ini kepada teman kita bahwa kopi itu pahit, kan semuanya cerita bohong saja. Cerita yang belum kita rasakan sendiri karena kita belum pernah bertemu kopi itu bagaimana dan merasakan bahwa kopi itu pahit. Kita hanya mendengarkan, percaya dengan cerita-cerita orang saja. Tanpa kita membuktikan. Ketika kita bercerita tentang kopi kepada manusia lain, kepada teman kita, kepada saudara kita, ya halusinasi, imajinasi, angen-angen wae, ayang-ayang wae, podo ndak werune, sama-sama tidak tahunya. Akan tetapi bila kita sudah menyaksikan wujudnya kopi dan merasakan rasa bahwa kopi itu pahit seperti apa yang diceritakan bahwa kopi itu pahit, kopi itu hitam, rasanya pahit. Ketika saya pernah minum dan berjumpa kopinya, ketika saya bercerita kepada teman, kepada sahabat, kepada jamaah, kira-kira kopinya itu wujud apa tidak? Saya sudah minum. Jadi ceritanya, penyampaiannya sudah tidak halusinasi lagi. Tidak imajinasi lagi, tapi kenyataannya. Kenapa? Karena aku sudah merasakan sendiri kopi itu, bahkan sudah bertemu kopinya. Sudah menyaksikan kopinya, sudah nyata kopinya di hadapanku dan saya minum, rasanya pahit. Maka benarlah keyakinannya, maka benarlah imannya bila sudah tahu apa itu kopi. Tahu maksudnya ya? Semoga kita dipahamkan oleh Allah. Dan ketika teman saya cerita lagi kepada temannya, aku dibilangi Pak Halim bahwa kopi itu katanya warnanya hitam dan pahit. Cerita kepada temannya, halusinasi, imajinasi, iman, percaya yang belum pernah disaksikan, diceritakan. Maka halusinasi pula, imajinasi pula. Terus diceritakan terus sampai 14 abad ini. Maka semuanya menjadi halusinasi, menjadi imajinasi, menjadi angen-angen wae. Imannya angen-angen. Kenapa? Karena tidak mengikuti iman, tidak mengikuti percaya orang yang awal memberitahukan ini, orang yang pernah minum kopinya.
Karena orang-orang yang mendatang, yakni 14 abad lamanya ketika Nabi Muhammad wafat sampai saat ini, semuanya hanya kata-katanya saja. Kata ini, bin ini, bin ini, kisah ini, bin ini, bin ini. Tidak langsung mendengarkan sendiri, menyaksikan sendiri dari kitabullah, dari Al-Quran yang dibawa oleh Kanjeng Nabi Muhammad. Yang kita dengar selama ini kan hanya kata-katanya. Kopi itu rasanya pahit. Kopi itu warnanya hitam. Dari ini, bin ini, bin ini, bin ini, bin ini. Sampai kepada yang memberitahukan, yang pernah menemukan kopi itu. Dan yang pernah merasakan kopi itu. Semuanya hanya cerita-cerita wahai. Dongeng-dongeng wahai. Tanpa menyaksikan sendiri kopi itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kami jawab pertanyaannya, marilah kita berlatih dahulu untuk menghening-heningkan wujud diri manusia kita, untuk memalam-malamkan kehidupan manusia kita, untuk menggelap-gelapkan kekuasaan diri kita di hati kita, agar cahaya diri kita hilang, agar cahaya kehidupan kita gelap terganti dengan cahaya yang amat terang benderang. Apa itu? Cahaya ilahi, cahaya uripe Allah. Itulah yang kita harus cari dan temukan di dalam hati kita. Mari kita mengheningkan cipta bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mengheningkan cipta mulai. Silahkan. Bila kita tidak menemukan titik temu antara syariat dan hakikat, maka selamanya kita tak akan pernah bisa menemukan cahaya Allah. Yang kita temukan hanyalah cahaya diri kita saja, hidup diri kita saja, hawa nafsu diri kita saja yang ada. Setan saja yang ada tempat kita berkumpul di neraka jahanamnya. Allah berkumpul dengan setan kapan? Ya sekarang. Bukan nanti. Kalau nanti kan setannya sudah tidak ada. Kalau manusianya sudah mati kan setannya juga mati. Bahan bakarnya pun sudah tidak ada. Nerakanya pun sudah hancur. Apalagi setannya. Sekaranglah setan itu wujud nyata di dalam hati kita. Itulah yang kita perangi. Silakan dilanjutkan heningnya.
Alhamdulillahirabbil alamin. Mengheningkan cipta mulai. Mengheningkan cipta selesai. Mohon maaf. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita lanjutkan kajiannya. Sebelum saya menjawab, coba buka surat Al-Baqarah ayat yang ke-62. Inilah bukti bahwa agama Allah, yakni agama yang selamat, agama yang pasrahnya hati kita kepada Tuhan yang telah menciptakan kita, tidak mengelompok-ngelompokkan manusianya, tidak mengelompok-ngelompokkan nama-nama agamanya, tapi semua agama, apapun nama agamanya, bila ia datang pasrah, memasrahkan dirinya kepada Tuhannya, itulah orang-orang yang masuk agama Tuhan, yang percaya dengan keyakinan, dengan nyatanya cahaya itu, dengan leburnya cahaya dirinya, maka nyatalah cahaya Tuhannya. Mari kita simak bersama di dalam surat Al-Baqarah ayat 62. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal akhir wa amila shalihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, baik itu Islam dan apapun nama agamanya, yang percaya kepada Allah, yang percaya bahwa alam semesta ini ciptaan Allah, baik itu dari kalangan Islam, orang Yahudi, orang Nasrani, orang Sabi'in, siapa saja mereka yang beriman kepada Allah, satu, dan yang beriman kepada hari akhir, dua, dan melakukan kebajikan, tiga, maka mereka mendapat pahala dari Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Itulah yang dimaksud pahala itu. Apa ciri-cirinya kita mendapatkan pahala? Yakni hati kita, di dalam hati kita takkan pernah takut di dalam kehidupan di dunia ini dan tidak bersedih hati dengan urusan-urusan dunia. Jadi yang berhak mendapatkan pahala Allah itu bukan umat Islam saja. Jadi yang berhak mendapatkan pahala di sisi Allah itu bukan umat Nasrani saja. Jadi bukan umat Yahudi saja. Bukan umat Sabi'in saja. Bukan golongan-golongan agama-agama yang sudah ada di dunia ini saja. Tapi siapa yang mendapatkan pahala di sisi Allah? Merekalah, siapapun mereka, apapun nama-nama agamanya, bila di hatinya iman kepada Allah, iman kepada Tuhan. Apa maknanya? Sudah menyaksikan Tuhannya dengan nyata dan jelas. Itulah iman yang benar. Jika hanya percaya-percaya saja, di dalam hatinya, hidupnya terang benderang cahaya kemanusiaannya masih wujud daripada terang benderang cahaya Tuhannya, itu bukan dikatakan beriman. Bila cahaya manusia kita lebih wujud, cahaya manusia kita lebih hidup, cahaya manusia kita lebih berkuasa daripada cahaya Tuhan yang telah menciptakan diri kita, itu bukan dikatakan iman.